Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 99. Gisel masuk ke dalam pelukan Erwin, tak peduli ingin atau tidaknya Erwin. Dia sangat percaya diri dan pesona dan bentuk tubuhnya. Selama bisa berpelukan sambil tidur dengan Erwin malam ini, Erwin pasti tidak akan bisa menahan diri. Erwin juga sedikit gugup, tetapi saat ini Lisa tiba-tiba keluar dengan mengenakan piyama sutra putihnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak ada. Gisel buru-buru keluar dari pelukan Erwin dengan panik, kemudian merapikan baju tidur dan rambutnya yang berantakan. Dengan ekspresi bingung seolah ketahuan bermesraan. Cepatlah kembali tidur kalau gitu, peluk aku saja kalau kau takut guntur, kata Lisa sambil menguap dengan sedikit perhatian. Oke, aku akan ke sana sekarang. Karena Lisa sudah berkata begitu, Gisel juga tidak punya alasan untuk tetap bersama Erwin. Tapi ada sedikit rasa sedih di matanya yang indah. Dia ingin mempertahankan Erwin di sisinya. Jadi bahkan dengan mengorbankan tubuh sekalipun, dia tetap ingin secara paksa membuat Erwin berada di sisinya. Melihat Gisel kembali bersama Lisa, Erwin menghela nafas lega. Gisel ini benar-benar terlalu menggoda bagi pria. Belum lagi hanya memakai baju tidur yang tipis. Erwin tidak yakin sanggup menahan diri jika tidur bersamanya. Malam gelap dan guntur berlalu dengan cepat, tapi hujan masih belum reda. Keesokan harinya, setelah Erwin berolahraga secara mandiri di ruang pelatihan untuk sementara waktu, Gisel baru bangun. Hari ini dia tidak berpakaian dengan seksi, tapi memakai baju kantor profesional. Tubuh bagian atas adalah kemeja putih wanita, sedangkan bagian bawah adalah rok kantor hitam. Hanya saja karena bentuk tubuh yang lumayan mencolok, jadi tampak visualnya tetap sangat menggoda. Yuk, ke Nursabangnya di tengah utara kota. Kalau bergegas ke sana sekarang seharusnya tiba tepat pada saat jam kerja. Gisel sengaja menggibaskan rambutnya sambil berbicara, ingin membuat perhatian Erwin ke dirinya. Tapi dia kecewa karena Erwin langsung berjalan keluar. Kamu itu seorang pria kan? Gisel menghentakkan kakinya dengan ekspresi marah. Gisel sangat percaya diri bahwa dia cantik, tapi dia selalu gagal mencuri perhatian Erwin. Justru dia sendiri yang semakin tertarik pada Erwin. Erwin mengantar Gisel ke gedung bisnis yang agak tua. Lokasi di sini sangat terpencil dan lingkungannya tidak bagus sama sekali. Gisel, yakin cabangmu ada di sini? Erwin berdiri di depan gedung dan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Cabang perusahaan keluarga Loren, salah satu raksasa di kota Bandung, justru sangat bobrok. Alamatnya sih tepat menuju ke sini. Kamar nomor 405 di lantai 4. Gisel juga sedikit terkejut. Lingkungan dan lokasi di sini terlalu kotor dan terpencil. Sejak kapan penampilan bobrok ini bisa menarik orang berbakat untuk bergabung? Keduanya bersiap untuk masuk dengan payung di tangan. Tapi saat ini sebuah mobil tiba-tiba melaju melewati mereka. Dan air yang menumpuk karena hujan di tanah langsung memercik saat mobil lewat. Reaksi pertama Erwin adalah dengan cepat melindungi Gisel, sehingga Gisel menjadi aman. Sialan, supirnya jelas sengaja itu. Erwin marah. Hampir semua bagian celana dan pakaiannya terciprat air hujan di tanah. Tapi sebaliknya, Gisel sangat tersentuh. Meskipun hanya peristiwa kecil, tapi ini membuktikan bahwa Erwin sangat peduli dengannya. Tapi semakin baik Erwin memperlakukan Gisel, Gisel justru semakin enggan pergi dari sisinya. Erwin, kamu baik-baik saja. Ayo cepat bersihkan di dalam saja. Gisel memegang payung untuknya dan berjalan masuk. Erwin tidak punya pilihan selain ikut masuk juga. Pada saat yang sama, di villa besar keluarga Lois, Rio sedang merokok cerutu. Peristiwa baru-baru ini di utara kota membuatnya sangat sedih dan kecewa. Walaupun sudah berbisnis di utara kota selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kali dia merasakan krisis. Tiba-tiba seorang bawahan bergegas masuk untuk melapor. Sio, informan data untuk dilaporkan. Telah ditemukan jejak Erwin. Dia sedang ada di gedung komersial Gold dengan Gisel. Oh, kau yakin? Rio akhirnya menerima kabar baik. Tentu, karena ingin memastikan dengan jelas apakah itu Erwin saat hujan, orang-orang kita sengaja lewat. Jadi membasahi pakaiannya dengan percikan air hujan di tanah. Dan hasilnya tidak salah lagi. Bawahan itu melapor dengan yakin.
Apa dia membawa petinju wanita bernama Lisa itu? Rio melanjutkan. Oh, tidak ada yang bernama Lisa. Tapi hanya ada satu wanita bertubuh bagus yang seharusnya adalah Giselle, Tuan. Bawahan itu menjawab dengan jujur. Bahkan Tuhan berpihak pada aku. Erwin ternyata tidak membawa petinju wanita itu. Cepat awasi dia, jangan sampai lolos. Rio tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini pasti kesempatan besar. Jadi dia buru-buru menelpon Dylan, petinju nomor 1 di stadion tinju hitam. Kemudian telepon dengan cepat terhubung. Rio langsung memerintah dengan penuh semangat. Dylan, cepat bawa orang ke gedung komersial Golden. Target kali ini adalah Erwin. Pastikan bawa dia ke hadapanku. Gedung komersial Golden. Lingkungan di sini cukup bobrok. Hanya ada sedikit perusahaan yang berdiri di sini. Itu pun perusahaan kecil atau pendiri simbolis kantor perusahaan yang semuanya adalah perusahaan tidak menjanjikan. Setelah Erwin dan Giselle masuk, mereka menemukan ternyata liftnya juga rusak. Tempat ini benar-benar sampah. Bahkan lift saja rusak. Erwin kehabisan kata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bangunan komersial yang sesampah ini. Jadi dia menghela nafas tak berdaya. Naik tangga saja. Tapi Giselle, kamu bisa naik dengan sepatu tinggi. Seharusnya tidak masalah. Cuma 4 lantai juga. Kata Giselle dengan senyum menawan, yang membuat wajahnya semakin enak dipandang. Mereka berdua pun menaiki tangga. Bagi Erwin yang fisiknya sudah meningkat, naik 4 lantai bukan masalah. Tapi untuk Giselle yang mengenakan sepatu hak tinggi tentu kelelahan hingga terengah-engah. Ku gendong ke atas saja. Erwin tiba-tiba berjongkok. Tinggal 1 lantai lagi. Aku tidak selama itu. Giselle berpikir untuk berjuang lebih keras, tapi tidak menyangka Erwin akan pengertian seperti itu. Ayolah, sini, naik saja. Oke. Giselle merasa hangat di hatinya. Dia semakin merasa dirinya seperti seorang gadis kecil saat bersama Erwin. Dan kadang-kadang sampai serasa harus bergantung pada Erwin untuk membuka tutup botol sekalipun. Kemudian Giselle naik ke punggung Erwin. 2 kakinya melilit pinggang Erwin, sedangkan 2 lengan putihnya melilit leher Erwin, yang membuat aroma tubuhnya bisa tercium oleh Erwin. Erwin tanpa sadar memegang 2 paha putih Giselle yang tergantung di pinggangnya, sedangkan 2 gumpalan daging yang tebal menempel di punggungnya justru membuatnya tercengang. Tetapi Erwin tetap membawa Giselle ke lantai 4 dengan cepat. Erwin, kamu juga sehangat dan seperhatian ini pada gadis-gadis lain ya? Giselle yang ada di punggung Erwin merasakan perasaan dimanjakan. Menurutmu? Erwin tersenyum sedikit. Lalu dengan Lina juga begitu? Giselle tiba-tiba bertanya dengan sangat peduli. Pasti, tentu saja harus ekstra manjakan. Erwin menjawab tanpa sadar dan tanpa berpikir. Ketika Giselle mendengar ini, dia sedikit cemburu. Tapi tidak bisa diungkapkan, karena tidak ada salahnya memanjakan pacar sendiri. Hanya saja dia merasa tidak nyaman, jadi kedua lengannya di leher Erwin semakin erat. Dan Erwin seketika merasa sedikit sesak. Jangan terlalu kuat, aku sulit bernafas, kata Erwin dengan sedikit sesak. Aku sengaja. Giselle mendengus, jelas dia cemburu. Erwin sedikit diam, karena tidak tahu apa yang membuat Giselle marah. Setelah mencapai lantai 4, Erwin menurunkan Giselle dari punggungnya. Tapi tidak ada seorang pun di seluruh koridor, sehingga suasananya tampak menakutkan. Kamar nomor 405, seharusnya di sebelah kiri kan? Giselle melihat plat nomor kamar dan mulai berjalan ke kiri koridor. Erwin juga mengikuti dengan tenang. Tapi samar-samar, mereka seperti sedang diekori. Tapi begitu melihat ke belakang, tidak ada seorang pun yang terlihat dan tidak ada yang aneh dari koridor yang sepi ini. Apa mungkin aku diikuti? Erwin mengulurkan kening. Dia merasakan firasat buruk di lantai itu. Erwin, cepat, kan tercabangi di sana. Giselle menoleh untuk melihat Erwin yang masih berdiri diam jadi memanggilnya. Oke, aku datang. Setelah Erwin menjawab, dia tidak mengikuti Giselle, tapi mengintai di sudut pintu. Dia ingin memastikan tidak ada orang yang mengekorinya. Sosok hitam itu menyelinap keluar dari tangga, dan ketika melihat Giselle berjalan ke kiri, dia ikuti tanpa sadar, tanpa menyadari Erwin sedang bersembunyi di sudut pintu. Namun setelah sosok hitam itu mengambil beberapa langkah, Erwin langsung melangkah keluar dari sudut pintu dan meraih kerahnya.
Katakan, siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Erwin berkata dengan nada dingin. Apanya mengikutimu? Aku bekerja di sini. Kamu pikir kamu siapa? Orang yang mengendap-endap ini bernama Thomas, yang bermata sipit dan berjenggot. Karena tubuh yang kecil, dia tidak bisa melawan sama sekali saat ditangkap oleh Erwin. Oh, masih tidak mau jujur ya? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap kasar, kata Erwin sambil mengeluarkan belati dan mengancam selangkangan Thomas. Aku benar-benar tidak mengikutimu. Aku datang ke sini untuk bekerja. Kamu salah paham. Thomas masih ingin menyangkal, tapi Erwin tidak ingin basa-basi dengannya dan menikamkan belati ke arah selangkangan Thomas yang membuat Thomas ketakutan hingga menggigil dan memohon. Akan kuberitahu. Rio yang menyuruhku mengawasimu. Erwin tersenyum sedikit dan langsung menghentikan gerakan belatinya. Kemudian diam-diam bangga dengan efektivitas trik ini. Dadanya menjadi dingin, kemudian dia bertanya. Kenapa mengawasiku? Hanya mengawasi, tidak ada detail khusus. Mata Thomas berkedip dan tidak tenang saat mengatakan ini. Bahkan tidak berani menatap Erwin sama sekali. Yang jelas merupakan sebuah pertanda sedang berbohong. Mungkin akan kuberi imbalan kalau kau beritahu aku yang sebenarnya. Kalau tidak, akan kulempar kau dari lantai 4 ini. Erwin berkata dan langsung menyeretnya ke jendela di ujung koridor. Thomas berjuang untuk melarikan diri. Tapi tenaganya tidak sekuat Erwin. Jadi hanya bisa terseret ke jendela tak berdaya. Erwin ingin menakut-nakutinya, tapi menyangka melihat sejumlah mobil van yang mendekat dari kejauhan dan tidak butuh waktu lama untuk sampai ke gedung komersial Golden ini. Sekarang, walau Thomas tidak membocorkan sekalipun, Erwin juga tahu ini adalah ulah Rio. Ingin mengepungku saat aku lengah ya? Mata Erwin menjadi dingin. Jika Rio ini tidak disingkirkan, sepertinya dia tidak akan bisa bergerak bebas di utara kota. Memikirkan hal ini, Erwin langsung menyeret Thomas ke arah kiri koridor. Dan pada saat yang sama mengeluarkan ponsel untuk menelpon Damon. Menyuruh Damon untuk datang dengan pasukan ke gedung komersial Golden ini. Damon marah begitu tahu Rio berani mengirim bawahan untuk menangkap Erwin. Jadi buru-buru berangkat ke gedung komersial Golden bersama pasukannya. Erwin, kita bicarakan baik-baik. Aku hanya menjalankan tugas. Thomas yang melihat Erwin penuh dengan aura membunuh tanpa sadar takut dan memohon. Kalau masih sayang nyawa, tutup mulutmu itu. Thomas ini akan berguna nanti, jadi Erwin hanya bisa menyeretnya ke kantor cabang Giselle. Pada saat ini Giselle sudah tiba di depan pintu kantor cabang. Saat menoleh, dia melihat Erwin menyeret seorang pria pendek dan mencurigakan, yang membuatnya kaget dan bertanya dengan heran. Erwin, siapa dia? Nanti kita bahas, cepat masuk. Erwin sangat membutuhkan tempat untuk bersembunyi sekarang, dan kantor cabang ini adalah tempat yang tepat. Giselle sadar Erwin sedang terburu-buru, jadi tidak berani mengabaikan dan langsung mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Tapi begitu ingin memutar kunci, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Cari siapa? Sebuah kepala dengan rambut kuncir kuda muncul dari dalam. Ini adalah seorang gadis yang terlihat pintar, berusia sekitar 20 tahun yang mengenakan pakaian biasa. Aku dari Lowe's Group untuk mengambil alih cabang di utara kota ini. Boleh kita bicara di dalam? Giselle sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam. Oke, masuklah. Namaku Mona, bertanggung jawab atas administrasi personalia, keuangan, kebersihan, dan lain sebagainya. Mona memperkenalkan dirinya. Setelah berbicara, mereka dengan cepat memasuki kantor, dan Erwin langsung mengunci kembali pintunya. Pada saat yang sama, ia pun memperingatkan Thomas untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Aku Giselle. Cuma kamu sendirian kah di sini? Giselle masuk dan melihat bahwa hanya ada satu karyawan di seluruh kantor ini, tapi kantor kecil ini tetap sangat bersih. Ya, jadi sini terlalu rendah, lingkungan juga buruk, ditambah kantor ini tidak menjanjikan. Jadi mana mungkin ada yang mau kerja di sini? Kalau bukan karena ayahku punya hutang pada keluarga Lawrence, aku pasti sudah pergi sejak awal. Kata Mona dengan cemberut, jelas sangat tidak puas dengan tempat ini. Berapa banyak hutang ayahmu pada keluarga Lawrence kami? Giselle bertanya tanpa sadar. Sekitar lebih dari 400 juta hutang ayahku. Jadi aku menandatangani kontrak 5 tahun dengan cabang ini, yang bisa dianggap membayar hutang untuk ayahku. Mona sedikit tak berdaya. Keluarganya tidak punya uang, jadi dia hanya bisa membayar dengan bekerja di sini. Ikuti saja mulai hari ini. Aku akan memberimu gaji tambahan. Selain itu mulai besok lokasi kantor kita akan pindah.
Giselle merasa bahwa lingkungan di sini terlalu buruk dan ruangan kantornya juga terlalu kecil, yang mustahil untuk berkembang sama sekali. Kak Giselle baik banget. Aku akan mengikuti Kak Giselle mulai hari ini. Tapi kantornya pindah kemana? Tanya Mona dengan mata berkedip. Gedung komersial terbesar di utara kota ini di mana? Tanya Giselle. Bangunan komersial terbesar di utara kota tentu saja gedung komersial Monaco yang terdiri dari 38 lantai, yang termasuk gedung komersial mewah di seluruh kota Bandung. Jawab Mona. Oke, kita akan bekerja di sana mulai besok. Giselle sudah membulatkan tekad untuk melakukan yang terbaik. Dia ingin menunjukkannya kepada orang-orang dari kantor pusat. Bahkan dirinya bisa mengembangkan perusahaan besar yang sukses di utara kota. Serius Kak Giselle? Tanya Mona dengan tidak percaya. Dia sudah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi sangat akrab dengan situasi di utara kota ini. Karena mengembangkan cabang di utara kota ini sudah pasti adalah kesulitan tiar neraka. Tentu saja. Giselle menjawab dengan tegas. Saat Giselle dan Mona sedang berbicara tentang masa depan, tiba-tiba ponsel Thomas berdering. Cepat angkat dan nyalakan pengeras suaranya. Erwin berkata dengan suara yang begitu dalam setelah menarik Thomas ke samping. Pada saat yang sama juga memberi isyarat pada Giselle dan Mona untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Giselle tampak menyadari situasi yang tidak beres, jadi menarik Mona dan memberitahunya agar tidak bersuara. Thomas tidak berani melawan Erwin sama sekali. Sekarang hidupnya ada di tangan Erwin. Jadi dia hanya bisa melakukan apa yang Erwin perintahkan. Setelah terhubung, suara Dylan terdengar dari ponsel. Thomas, kami sudah sampai. Di mana Erwin itu? Thomas tidak tahu harus menjawab apa, jadi menatap Erwin dan Erwin berbisik di telinganya. Bilang saja Erwin ada di lantai atap. Suruh mereka ke lantai atap. Yang dibutuhkan Erwin sekarang adalah menunda waktu. Selama bisa menunggu sampai Damon tiba, maka masalah akan beres. Saat berbicara, Erwin langsung mengeluarkan belati dan meletakkannya di leher Thomas. Jika Thomas macam-macam, maka akan langsung mati di tempat. Erwin tidak mencoba menakut-nakutinya kali ini. Karena ini juga tentang nyawa dua wanita di kantor, jadi Erwin terpaksa harus kejam. Thomas menelan ludah dan hanya bisa melakukan apa yang Erwin suruh. Erwin ada di lantai atap paling atas, langsung ke sana saja. Setelah Thomas mengatakan ini, Erwin langsung menutup telepon. Kerja bagus. Selama kau patuh, aku tidak akan menyakitimu. Akan kuberi 200 juta kalau hasil kerjamu memuaskanku. Mengikuti Rio tidak akan dibayar segini kan? Kata Erwin dengan memaksa. Dia berencana untuk memanfaatkan status anak ini sebagai penghubung untuk mempermainkan Dylan. Serius? Ketika Thomas mendengar akan diberi 200 juta, ekspresinya langsung berubah. Sepertinya Thomas ini sangat mata duitan dan akan mengaku siapapun yang membayarnya lebih banyak sebagai bos. Pria yang tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Tentu saja. Erwin meminta Giselle untuk mengambil 20 juta dari berangkas kantor cabang dan memberikannya sambil berkata, patuhlah dan kau akan dapat 180 juta lagi setelah masalah ini selesai. Thomas sangat senang begitu mendapatkan uang. Sikapnya berubah total terhadap Erwin. Melihat ini, Erwin tersenyum. Karena orang ini bisa ditaklukkan, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Dan dia berencana untuk menghancurkan pasukan keamanan Rio di sini. Baru sambung.